Alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi hari ini yang menjelang hari raya Idul Adha, kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghirup udara kehidupan, untuk bisa menikmati kehidupan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan jalan yang terbaik bagi kita semuanya dalam rangka mengisi kehidupan yang baik, mengisi kehidupan dunia ini dengan hal-hal yang bisa bermanfaat bagi kita semua untuk kehidupan kita di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah bulan Zulhijjah ya, bulan yang menjelang hari raya Idul Adha, maka tidak ada salahnya momentum pagi hari ini dan besok juga kita barangkali berbicara tentang Idul Adha ya, tentang Idul Adha atau tentang 10 Zulhijjah ya. Jadi Idul Adha kan bukan hanya sekedar hari raya Idul Adha yang tanggal 10 itu, tapi kan dimulai dengan hari-hari di bulan Zulhijjah ya. Jadi pada kesempatan ini kita barangkali membahas tentang hadis-hadis ya yang berkaitan dengan Zulhijjah ya. Apakah dengan hari-hari Zulhijjahnya atau apakah dengan penyembelihannya, dan tentang sholatnya, tentang tasyriknya dan sebagainya ya. Kan ada menyembeli, ada sholat, ada haji dan sebagainya ya. Itu campur ya di hari-hari ini ya. Maka pada kesempatan kali ini kita barangkali membahas tentang itu ya, termasuk dengan penyembelihan dan sebagainya. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bima nastaqbilu asyri Zulhijjah. Bagaimana kita menyambut 10 hari atau 10 hari Zulhijjah ini. Ya, 10 hari bulan Zulhijjah kita sambut dengan taubah as-sadiqah, dengan bertaubat yang jujur ya di hadapan Allah. Kemudian kita sambut bulan Zulhijjah ini dengan al-azmul jadd ala ightinami hazil ayyam minal ujur. Artinya kita sambut dengan suatu ketetapan hati ya, atau niatan yang jujur untuk memanfaatkan hari-hari ini ya. Jadi bukan hanya tanggal 10, tapi hari-hari 10 hari di awal bulan Zulhijjah, termasuk nanti tanggal 10 Zulhijjah. Kemudian kita sambut bulan ini dengan al-bu'd anil ma'asi, berusaha dengan semaksimal mungkin untuk menghindari perbuatan maksiat ya. Jadi kita sambut bulan Zulhijjah ini dengan taubat an-nasuha, dengan taubat yang jujur, kemudian niatan ketetapan hati untuk berbuat yang terbaik, berpahala di bulan-bulan Zulhijjah ini atau hari-hari di awal bulan Zulhijjah ini. Kemudian juga berketetapan hati untuk menghindari perbuatan maksiat ya di awal-awal bulan Zulhijjah ini. Ya, fadlu asyri Zulhijjah, fadilahnya apa saja ya. Kan memang di dalam Islam itu ada istilah fadilah Ramadan, fadilah sholat, fadilah dan sebagainya. Nah ini juga fadilah atau keutamaan ya 10 hari di bulan Zulhijjah ya, fadilah 10 hari di bulan Zulhijjah. Pertama, Allahu yuqsimu biha. Nah, jadi Allah itu bersumpah dengan hari-hari ya di bulan Zulhijjah ini, 10 hari di awal bulan Zulhijjah ini. Jadi kalau Allah bersumpah dengan sesuatu berarti itu besar itu. Nah, mana buktinya? Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal fajr walayalin 'ashr. Nah, ini. Demi waktu subuh dan demi hari-hari 10 hari di awal bulan Zulhijjah. Jadi para ulama ahli tafsir ya menyebut bahwa yang dimaksud dengan
layalin ashar, ya, malam-malam 10 atau hari-hari 10, itu maksudnya adalah hari-hari 10 hari di awal bulan Zulhijjah. Nah, wa hadza ma alaihi jumhurul mufassirin. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan 10 hari di awal bulan Zulhijjah ini. Nah, sehingga nanti para ulama berselisih, ya, kira-kira yang baik, yang terbaik mana lebih afdal itu, 10 hari di awal bulan Zulhijjah atau 10 malam terakhir bulan Ramadan. Nah, jadi masing-masing punya fadilah kan. Nah, ada yang mengatakan hari-hari di awal Zulhijjah itu afdol karena di situ nanti ada Yaumul Arafah tanggal 9 Zulhijjah. Nah, ada yang mengatakan 10 malam terakhir di Ramadan yang afdol karena di sana ada malam Lailatul Qadar. Nah, jadi ini luar biasa. Jadi memang 10 hari di awal Zulhijjah itu puncaknya malam Lailatul Qadar, sementara 10 hari di awal Zulhijjah itu puncaknya adalah Yaumul Arafah. Ya, nanti kalau para ulama mengatakan awal Zulhijjah yang afdol karena nanti ada hadis yang lain yang menyebut itu. Kalau Ramadan kan cuma Lailatul Qadar aja yang puncaknya. Kalau di bulan Zulhijjah itu hampir semua satu hari itu sampai tanggal 10, bahkan setelahnya itu adalah hari-hari penuh keutamaan. Hari-hari penuh keutamaan mulai tanggal 1 Zulhijjah sampai tanggal 13 hari Tasyrik. Itu semua adalah hari-hari yang utama. Jadi Allah bersumpah, ya, dengan ini. Ya, kalau dalam Al-Quran, ya, Allah tidak bersumpah dengan malam Lailatul Qadar, tidak. Tapi Allah bersumpah dengan hari-hari, ya, atau malam-malam di awal bulan Zulhijjah. Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, annahu yaumu ikmaliddin wa itmamun ni'mah ini. Jadi hari-hari di awal Zulhijjah ini adalah hari-hari di mana Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan agama ini dan kenikmatan. Ya, kita tahu bahwa ayat surat Al-Maidah, di dalam surat Al-Maidah itu ayat ke-6, yaitu firman Allah, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Itu ayatnya turun di Padang Arafah tanggal 9 Zulhijjah itu. Nah, itu kan berarti itu berada di awal hari-hari awal Zulhijjah. Itu sepakat para ulama bahwa ayat itu turun ketika haji wada tanggal 9 Zulhijjah. Jadi mana Allah Subhanahu wa taala nyatakan di situ bahwa aku telah sempurnakan, ya, bagimu agamamu dan nikmat, wahai Muhammad, ya. Nah, maka dalam hadis Bukhari Muslim, ya, seorang Yahudi bertanya kepada Umar, qalatil yahud li Umar, innakum taqra'una ayatan law nazalat fina lattakhaznaha 'idan. Nah, jadi tampaknya orang Yahudi juga ngerti, ya, tentang Quran. Jadi ada seorang Yahudi bertanya kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu setelah Rasulullah meninggal, ya, waktu zaman pemerintahan Umar. Ya Umar, ya, kalian membaca suatu ayat, ya, seandainya itu turun, ya, untuk kami kaum Yahudi, kata orang Yahudi ini, maka kami akan menjadikannya sebagai hari raya karena saking pentingnya ayat inilah, ya, mungkin barangkali begitu maksudnya orang Yahudi ini. Jadi berarti Yahudi itu tahu tentang ayat itu dan di mana turunnya, ya. Jadi Yahudi itu mengatakan kepada Umar, seandainya ayat itu turun kepada kami atau berkaitan dengan kami, ya, kami jadikan hari itu adalah hari raya karena saking mulianya, saking pentingnya ayat itu. Nah, kalau Umar adalah menjawab, oh inilah a'lam, saya tahu yang Anda maksud, saya tahu yang Anda maksud. Inilah a'lamu haitsu unzilat wa aina unzilat wa aina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam unzilat hina unzilat. Kata Umar,
Oh, saya tahu yang Anda maksud. Ya, saya tahu ayat itu. Ya, di mana turunnya, kapan turunnya, dan Rasulullah saat itu di mana ketika ayat itu turun. Nah, kata Umar, yauma Arafah, unzilat yauma Arafah. Surat itu turun pada hari Arafah, itu tanggal 9 Zulhijjah. Ya. Inna wallahi bi Arafah, kata Umar. Kami saat itu juga berada di padang Arafah bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika turun firman Allah, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Nah, jadi dengan turunnya ayat ini di bulan Zulhijjah tanggal 9, itu dengan sendirinya mengangkat derajat ya hari-hari 9 Zulhijjah ini sebagai hari yang mulia. Karena turunnya ayat yang mulia, yaitu al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam madinah. Kemudian Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Hari-hari awal Zulhijjah juga di mana pahala itu dilipat gandakan juga. Ya, dilipat gandakan karena dalam hadis Bukhari muttafaq alaihi di mana Rasulullah SAW, nanti kita sebut hadisnya, yang artinya bahwa tidak ada hari yang lewati di mana beramal saleh pada hari itu adalah lebih baik untuk kaum muslimin dari semua hari yang lain. Jadi beramal pada saat itu sangat mulia, kata Rasulullah. Sehingga sahabat bertanya, bukankah jihad itu adalah amalan paling mulia ya Rasul? Kata Rasulullah, ya betul, tapi beramal saleh di bulan ini mengalahkan jihad. Kecuali, kata Rasulullah, kecuali kalau ada orang ya yang keluar berjihad dengan semua dia membawa harta benda dan jiwanya, kemudian dia gugur di dalam syahid. Ya, artinya bahwa beramal saleh pada saat ini ya itu derajatnya sama dengan orang yang mati syahid. Ya. Jadi orang datang ke medan perang dengan jiwa raganya dan harta bendanya, dia meninggal. Bayangkan Bapak Ibu, bukankah jihad itu adalah semulia-mulia kematian? Bukanlah jihad itu adalah semulia-mulia pengorbanan? Ya, nah, Allah Subhanahu wa taala memberikan hadiah bagi umatnya Muhammad ini beramal saleh pada hari-hari ini, ya bukan hanya puasa, jadi semua amal saleh itu pahalanya sama dengan jihad. Nah, maka mari kita manfaatkan ya amal saleh pada hari-hari ini, yaitu 10 hari di awal bulan Ramadan, di awal bulan Zulhijjah. Kemudian Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, hari-hari ini adalah al-ayyamul ma'lumah allati syara'a fiha dzikruh. Jadi hari-hari ini ya, adalah hari-hari di mana disyariatkan kita untuk selalu menyebut asma Allah atau zikrullah. Maka dalam surat Al-Hajj ayat 28 Allah berfirman, wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Dan mereka, kata Allah, menyebut asma Allah, yaitu bertakbir, bertahmid dan bertahlil di hari-hari yang sudah diketahui sebagai rasa syukur atas nikmat yang Allah berikan kepada mereka, yaitu berupa binatang ternak. Nah, jumhurul ulama ala anna al-ayyam al-ma'lumat hiya 10 Zulhijjah. Nah, seperti dalam Ibnu Katsir menyebut bahwa yang dimaksud dengan hari-hari yang diketahui atau menyebut asma Allah pada hari yang diketahui itu adalah pada hari-hari di awal bulan Zulhijjah, yaitu 10 hari itu. Nah, dari ayat ini Bapak Ibu dapat kita simpulkan bahwa membaca takbir, tahmid dan tahlil itu ya bukan hanya pada saat tanggal 10 Zulhijjah atau malam tanggal 10. Nah, ini barangkali suatu ya mungkin karena kita belum tahu ya sebelumnya. Biasanya kita kan membaca takbir dan tahmid itu kan ketika ketika lebaran ya. Ketika kalau Idul Fitri malam takbiran,
Kalau bulan Zulhijjah juga atau Idul Adha kita malam takbiran sampai besok. Nah, ternyata untuk takbir Idul Adha itu di awalnya sejak kemarin, sejak tanggal 1 Zulhijjah itu sudah mulai takbir. Jadi takbir Allah, takbir, tahmid dan tahlil ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ya, monggo Pak Ibu. Jadi habis ini kita takbir ya di dalam hati kita atau di lisan kita baca. Itu sudah disyariatkan takbir itu, bukan hanya takbirnya itu ketika tanggal 10 Zulhijjah. Jadi sejak awal tuh. Karena ini ayatnya menyebut ya, mereka menyebut asma Allah atau berzikir menyebut asma Allah di hari-hari yang sudah diketahui. Nah, ayam itu hari-hari berarti banyak harinya, bukan hanya tanggal 10. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu bahwa takbir, tahlil dan tasbih ya, atau zikirlah secara umum di bulan Zulhijjah ini dimulai sejak tanggal 1 Zulhijjah sampai hari tasyrik tanggal 13 Zulhijjah. Jadi semua takbir 13 hari ya. Itu adalah hari-hari yang diketahui, hari-hari yang disyariatkan untuk takbir, tahmid dan tahlil ya. Seperti Allahu Akbar, ada yang 3 kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd ya. Ada yang 2 kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ini semuanya boleh ya, ini semuanya ada apa namanya, ada contohnya ya dalam sunnah ya. Ada Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, dan sebagainya. Jadi memperbanyak takbir. Jadi sejak yang saya garis bawahi di sini adalah bahwa dimulainya takbir itu loh, maksud saya itu bukan hanya tanggal 10 Zulhijjah, tapi dimulai sejak tanggal 1 Zulhijjah itu sudah mulai takbir. Ya, kita takbir sendiri sambil naik motor, sambil berjalan kita Allahu Akbar. Nah, ini ada hari-hari agung soalnya. Ya. Kemudian Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hari-hari ini adalah afdalu ayyamid dunya. Adalah hari-hari yang paling terbaik di hari-hari dunia sepanjang tahun. Ya, jadi harinya, siangnya maksudnya. Fa'an Jabir radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal afdalu ayyamid dunya al-ashr, yakni ashr Zulhijjah. Semulia-mulia hari di dunia selama setahun itu adalah 10 hari di awal bulan Zulhijjah. Qila wala misluhunna fi sabilillah. Apakah itu lebih baik juga daripada di jalan Allah jihad fisabilillah? Ya, kalau ya termasuk juga mengalahkan jihad. Kecuali ya illa rajulun aufira wajhuhu biturab. Maksudnya itu kecuali orang itu tadi sudah saya ceritakan, kecuali orang itu maju ke medan perang dengan membawa jiwa dan raga dan harta, kemudian dia gugur di medan syahid. Nah, itu baru selevel dia dengan hari-hari ini. Artinya itu menandakan bahwa amal-amal soleh yang kita kerjakan pada hari ini itu levelnya adalah sama dengan orang yang mati syahid. Ya. Kalau orang berjuang kemudian dia kembali, masih di bawahnya berarti. Nah, jadi betapa Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada umat Muhammad ini suatu insentif ya. Satu kesempatan untuk beramal saleh yang luar biasa, meskipun tidak harus berjihad, tidak harus syahid ya, gugur di medan perang, tapi dia sudah bisa memperoleh pahala itu dengan beramal saleh di hari-hari ini ya. Oleh karena itu memperbanyaklah amal saleh di hari-hari ini. Hadis Rahul Bazzar bisnadin sahih wa sahhahu al-Albani rahimahullah. Jadi hadisnya sahih.
Kemudian Bapak Ibu, anna fiha yaum Arafah. Nah, jadi di antara fadilahnya 10 hari di awal Zulhijjah ini ada namanya yaum Arafah di dalamnya. Wa yaum Arafah yaumul hajjil akbar. Wa yaumu maghfiratiz dzunub wa anna siyamahu yukaffiru sana al-madiyah wal baqiyah rawahu Muslim. Nah, Yaumul Arafah adalah Yaumul Hajjil Akbar, Yaum Maghfiratiz Dzunub, hari pengampunan dosa. Nah, dalam hadis yang lain bahwa tidak pernah kelihatan syaitan itu kering kerontang, ya, tidak pernah kelihatan syaitan itu keluh kesah, ya, kecuali pada hari tanggal 9 Zulhijjah ini, hari Arafah, di mana ya umat Islam ribuan, ya, yang sebelum terjadi pandemi ini bahkan jutaan, ya, bersimpuh di hadapan Allah di padang Arafah dalam suasana kesyahduan, dalam suasana doa, dalam suasana sembah sujud di hadapan Allah pada hari Arafah, ya, dengan memakai kain ihram. Sementara umat Islam yang lain yang tidak berhaji itu berpuasa. Nah, oleh karena itu dianjurkanlah kita berpuasa khususnya pada tanggal 9 Zulhijjah ini. Ya, itu yang utama yang sekali jangan sampai kita tinggalkan, ya Bapak Ibu. Bagi ibu-ibu yang tidak uzur, ya, kami anjurkan, sangat menganjurkan sekali agar nanti jangan sampai melupakan tanggal 9 Zulhijjah bertepatan dengan hari Senin, insya Allah, ya. Monggo Bapak Ibu, mari kita niati sejak sekarang. Bahkan kalau ada yang puasa sejak sekarang, ya bisa saja, enggak apa-apa. Ya, ini khususnya kalau kita nggak mampu barangkali berpuasa sejak tanggal 1 Zulhijjah, ya saya harapkan jangan sampai lupa tanggal 9 Zulhijjah, yaitu nanti insya Allah jatuh pada hari Senin, 1 hari menjelang Idul Adha. Kalau bisa itu jangan kita tinggalkan, itu pahalanya besar sekali. Ya, jadi umat Islam yang ada di Mekah sana sedang berhaji wukuf di Arafah, umat Islam yang lain yang berada di belahan bumi yang lain yang tidak melaksanakan ibadah haji juga melaksanakan puasa Ramadan. Jadi terjadi suatu sinkron, ya, terjadi suatu hubungan batin, ya, koneksi batin yang luar biasa antara umat Islam di seluruh dunia. Ya, yang berhaji itu sedang wukuf di Arafah, sementara yang lain juga sedang puasa Arafah. Nah, jadi suatu tanda rasa persatuan, ya, persaudaraan Islam yang kuat. Ya, mereka di sana di Arafah itu sedang wukuf di padang Arafah, ya, maka mereka di sana tidak dianjurkan puasa, ya. Ya. Tapi kita yang ada di luar Mekah yang tidak berhaji, dianjurkan untuk puasa, sehingga suasana kebatinan, ya, suasana ketaatan kepada Allah itu menyatu pada tanggal 9 itu. Makanya wajar jika Rasulullah menggambarkan bahwa tidak pernah syaitan itu kelihatan sangat lesu, tidak berdaya, kecuali pada hari tanggal 9 Zulhijjah itu. Karena itu tadi, ya, umat Islam di seluruh dunia, baik yang sedang berhaji maupun yang di luar itu, mereka dalam suasana ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa syaitan itu semakin kuat, ya, kedekatan hamba kepada Allah itu, maka syaitan itu semakin keluh kesah, kan begitu. Tapi semakin banyak umat Islam ini yang jauh dari Tuhannya, maka syaitan itu semakin bahagia, gitu. Ya. Nah, dalam hadis itu disebutkan bahwa khaira doa yaum Arafah mujab, ya, bahwa ada zikir yang utama yang kita ucapkan pada hari Arafah itu adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, ini kita baca nanti, ya, pada hari Arafah ini ada hadisnya, ya, diriwayatkan oleh At-Tirmizi wa sahahahu Al-Albani rahimahullah. Jadi kita baca doa itu nanti pada tanggal 9 Zulhijjah. Kita sambil puasa kita baca doa ini, apa itu khairud doa yaum Arafah. Sebaik-baik doa adalah doa yaum Arafah, kata Rasulullah.
Wa khairu ma qultu ana wan nabiyuna, dan sebaik-baik apa yang saya ucapkan dan juga yang diucapkan oleh umat oleh nabi sebelumku, kata beliau, adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi ini diucapkan nanti pada hari Arafah khusus. Nah, annaha fiha yaumun nahar. Kenapa hari-hari 10 Zulhijjah ini adalah hari-hari utama? Karena di sana nanti juga ada yaumul kurban, yaitu yaumun nahar, tanggal 10 Zulhijjah. Wa huwa yaumul ashir min Zulhijjah, wa huwa awal yaumin min ayyami Idul Adha, wa huwa min afdalil ayyami 'indallah. Qala ta'ala inna a'zamal ayyami 'indallahi tabaraka wa ta'ala yaumun nahar summa yaumul qar. Rawahu Abu Daud wa Nasa'i wa Sahal Albani. Ya, ini semua di bulan Zulhijjah. Ya, sungguhnya hari tanggal 10 itu adalah hari awal untuk hari kurban. Artinya hari pertama untuk penyembelihan. Jadi penyembelih itu Bapak Ibu mulai tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13. Itu semua waktu penyembelihan. Ya, waktu penyembelihan semua itu. Ya, ini mungkin selama ini kita hanya memahaminya bahwa menyembelih itu hanya tanggal 10 Zulhijjah. Nah, sementara besoknya sudah tidak, padahal itu semua masih kesempatan menyembelih. Ya, jadi menyembelih itu sepanjang 4 hari. Tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12 dan tanggal 13 itu semuanya hari penyembelihan. Sah menyembelih semua. Boleh. Meskipun nanti distribusinya mungkin hari-hari yang lain. Ya, yang mungkin karena di Indonesia ya mohon maaf, karena ya mungkin karena beda ya dengan di tempat lain, karena waktu cuti atau liburnya itu hanya 1 hari. Nah, itu barangkali yang membuat panitia kurban ini menjadi kelabakan. Ya, bahwa di masjidnya ada 10 sapi, nah, sementara besoknya sudah masuk lagi dinasnya. Itu barangkali yang membuat panitia kita yang ada di Indonesia ini sedikit barangkali terdesak ya waktunya, karena diberi waktu oleh pemerintah hanya 1 hari saja. Nah, itu masalahnya mungkin ya. Kalau di tempat lain ya seperti di Saudi, di Mesir itu kalau hari Idul Adha itu 1 minggu liburnya Bapak Ibu. Jadi libur itu sejak tanggal 8 yang Tarwiyah itu udah libur sampai nanti tanggal 15 hari Tasrik. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Jadi 7 hari pokoknya liburnya. Jadi sejak Yaumut Tarwiyah itu tanggal 8 ya, tanggal 8 Zulhijjah itu sudah libur. Kalau biasa di negara-negara Timur Tengah itu khususnya di Saudi, Mesir dan sebagainya, sehingga umat Islam ada kesempatan untuk menyembelih dan juga mendistribusikan hewan sembelihan. Jadi menyembelihnya tanggal 10 atau tanggal 11 atau 12, nanti distribusinya nanti bisa pada hari yang lain. Karena menyembelihnya itu kan yang utama itu. Ya. Nah, dalam hadis rawahu Abu Daud, Rasulullah SAW bersabda, inna azamal ayami indallahi tabaraka wa ta'ala yaumun nahar. Sungguhnya hari-hari yang mulia di sisi Allah itu adalah hari tanggal 10 Zulhijjah, kemudian yaumul qar, kemudian 1 hari setelahnya, yaitu tanggal 11 Zulhijjah. Nah, karena itu hari itu adalah hari berkurban, ya, hari melontar jumrah, dan juga hari bermalam di Mina yang besoknya itu. Ya. Jadi Bapak Ibu rahmatullah subhanahu wa ta'ala, bahwasanya menyembelih itu sekali lagi sejak tanggal 10 setelah sholat tentunya ya, setelah sholat Idul Adha, kemudian setelah itu menyembelih berlangsung sampai tanggal 13. Itu semua waktu menyembelih sah menyembelih ya. Tapi kalau sudah sebelum itu bukan sembelihan namanya, tapi sedekah biasa daging. Inilah agama ini ya, ada waktunya ya. Dalam hadis juga barang siapa yang menyembelih sebelum sholat, maka dia membagi daging, bukan membagi kurban. Nah, tapi barang siapa yang menyembelih setelah sholat, ya, maka itulah kurban yang diakui oleh Rasulullah, itulah kurban yang diakui oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itulah kurban yang diterima. Ya, jadi tidak main-main. Ya, jadi bukan hanya sekedar menyembelih saja, tapi harus pada waktunya. Ya. Ya.
Nanti ada berapa namanya pertanyaan gimana seandainya dia beli daging seharga pemenang 10 juta. Nah, lebih baik mana? Membagikan daging itu ya atau dengan menyembelih satu kambing mungkin harganya hanya cuma 2 juta. Jadi umpamanya ada orang pengen supaya banyak membeli umpamanya hanya dia beli daging 10 harga 10 juta kan bisa untuk banyak orang, atau dia membeli satu kambing mungkin hanya 1.500.000 atau hanya 3 juta baru dia sembelih. Ya, yang afdol mana? Yang afdol yang menyembelih Bapak Ibu. Jadi nggak sembarangan. Ya, ini bukan sekedar hanya membagi daging, tapi ini menyembelih soalnya ada darah yang mengalir. Inilah tempatnya itu simbolnya kan di situ. Nah, jadi agama ini tidak hanya sekedar logika-logikaan. Ya. Jadi kalau orang pikir kan kalau beli daging dengan harga 10 juta kan banyak itu bisa ribuan fakir miskin barangkali dapat atau mungkin ratusan. Kalau hanya menyembelih satu kambing mungkin hanya dapat cuma 50 orang. Nah, kita katakan ini ibadah tidak sembarangan. Ini ada nilai sakralnya di situ. Bahwa orang itu menyembelih ada darah yang mengalir. Nah, itulah nanti yang jadi simbolnya itu. Nah, karena di sini adalah ittiba sunnah Ibrahim. Karena apa namanya dengan menyembelih itu kita mengikuti sunnah Ibrahim yang turun-temurun sejak ribuan tahun yang silam. Kalau hanya membagi daging, orang bisa membagi daging sepanjang tahun bisa dia membagi daging. Ya, tapi kalau menyembelihnya ini, nah itu masalahnya. Jadi Bapak Ibu, beragama bukan sekedar logika, tapi kita mengikuti sunnah, ya mengikuti suatu warisan ya yang telah diwariskan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Kemudian Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa hari-hari 10 Zulhijjah ini adalah hari-hari utama? Kata Ibnu Hajar, istima' ummahatil ibadat. Ya. Karena di hari-hari 10 Zulhijjah ini adalah berkumpulnya sekian banyak ibadah. Mulai dari orang puasa, mulai dari orang sholat Idul Adha, mulai dengan orang sedekah, mulai dengan kemudian berhaji awal atau di bulan Zulhijjah. Nanti ada Idul Adha tanggal 10, ada menyembelih tanggal 10. Kemudian ada haji lagi. Nah, berarti kan berkumpulnya apa namanya ibadah-ibadah ini adalah adanya di bulan Zulhijjah ini. Maka itulah barangkali sebabnya kenapa Allah bersumpah dengan 10 hari di awal bulan Zulhijjah ini. Nah, itu disebutkan oleh Imam Fathul Bari juz 2 nomor hadis 534. Nah, kemudian Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang harus kita lakukan? Ya, yang kita lakukan selama 10 hari di bulan Zulhijjah ini, pertama at-taubat wal iqla' 'anil ma'asi. Ya, wa jami'iz dzunub, ya, mari kita bertaubat. Mari kita hentikan ya maksiat yang selama ini kita lakukan. Ya, dari semua maksiat, dari semua dosa. Baik itu dosa kepada Allah maupun dosa kepada sesama manusia. Ya, ini karena hari-hari penuh mulia ini. Kemudian as-shalah, kita memperbanyak salat pada hari-hari ini ya. Wahya min ajalil a'mal, artinya ya semua salat fardu jangan sampai kita tinggalkan. Semua salat-salat nawafil ya, salat-salat sunnah jangan sampai kita tinggalkan. Ya, karena ini hari-hari yang sangat mulia. Ya, salat fardu bagi laki-laki berjamaah, kemudian memperbanyak salat sunnah dan lain sebagainya. Karena ini adalah termasuk hari-hari yang utama. Ada ul haji wal umrah ya, yang berkesempatan untuk melaksanakan ibadah haji ya pada hari ini dan juga umrah. Ya, karena tapi kita sekarang ini pandemi ya, pemerintah Saudi pun juga tidak bisa membiarkan seluruh kaum muslimin yang biasanya jutaan yang kata sekarang hanya 60.000 saja ya, maka ya kita kita tidak putus asa karena tidak bisa berhaji, karena tidak bisa umrah pada bulan Zulhijjah ini ya, kita alihkan kepada ibadah yang lain. Nah itu, jadi kita tidak perlu kecewa ya. Mungkin diantara kita ada yang sudah daftar, bahkan namanya sudah keluar kalau tahun ini harus harus ini jadwalnya berangkat, tapi ada keputusan ya dari pihak Saudi bahwa tidak mau menerima
ya warga dari luar negeri. Ya, kita tahu bahwa negara Saudi ini termasuk negara yang mengharamkan ya pendatang dari Indonesia, mengharamkan pesawat dari Indonesia yang landing di bandara mereka. Ya, selain itu kalau nggak salah Singapura, kemudian Hong Kong, kemudian Saudi Arabia juga kalau tidak salah itu. Sampai pandemi ini selesai ya. Karena mereka menganggap bahwa kita adalah termasuk zona merah, maka mereka melarang ya, mereka melarang warga Indonesia untuk sementara waktu untuk datang ke Saudi, baik itu untuk ibadah maupun yang lain. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera mencabut pandemi ini sehingga kembali kepada waktu yang normal. Kemudian kita dianjurkan untuk berpuasa Bapak Ibu, asyam, siyamu hadzil ayyam aw ma tayassara minha bil akhas yaum Arafah. Ya, dianjurkan untuk puasa pada hari-hari ini, terutama puasa Arafah nanti ya. Jadi hadisnya itu siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allah ayyukaffiras sana allati qablahu was sana allati ba'dahu. Ini fadilah puasa Arafah. Itu rawahu Muslim ya, artinya bahwa Rasulullah SAW bersabda, puasa Arafah ini saya minta kepada Allah. Ahtasibu 'ala Allah. Saya minta kepada Allah supaya puasa Arafah ini menghapus dosa setahun sebelumnya dan dosa tahun setelahnya. Nah, hadis sahih ya, rawahu Muslim. Ya, oleh karena itu mari kita kerjakan itu nanti ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita karena sudah hari Sabtu, Ahad, ya, kemudian hari Senin ya, tanggal 9 Zulhijjah. Mari Bapak Ibu ya, ibu-ibu yang barangkali tidak uzur pada hari itu, monggo mari kita nyati puasa Arafah ya. Ini pahalanya saya sebutkan lagi, kata Rasulullah, menghapus dosa sebelumnya dan dosa 1 tahun sebelumnya dan 1 tahun setelahnya. Itulah puasa Yaum Arafah, hadisun sahihun rawahu Muslim, rawahu Muslim. Nah, kemudian dalam hadis yang lain juga yang berkaitan dengan puasa secara umum, arba'un lam yakun yada'uhunna nabi siyamu asyura wal ashra wa salasatu ayyam min kulli syahr pada katain qabla al-ghada rawahu Ahmad wa Nasa'i. Nah, wa sahal al-Albani. Dari Hafsah radhiyallahu anha berkata, ada 7 perkara, ada 4 amalan kata Hafsah yang tidak pernah Rasulullah tinggalkan. Yaitu pertama siyamu Asyura, nanti tanggal 10 Muharram itu. Puasa asal itu puasa Muharram. Kemudian puasa-puasa di bulan Zulhijjah wal Ashr. Wa salasatu ayyam, dan 3 hari di setiap bulannya kata Hafsah. Dan juga 2 rakaat sebelum subuhnya salat sunnah qabliyah fajar. Nah, ya, ini puasa-puasa atau amal-amalan yang selalu dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Imam An-Nawawi an shaumi ayyamil ashr annahu mustahabun istihbaban syadidan. Ya, kata Imam Nawawi, puasa-puasa di hari tanggal 10, di hari-hari 10 awal di bulan Zulhijjah ini, kata Imam An-Nawawi adalah yaumu istihbaban syadidan, dianjurkan dengan sangat muakkad ya, istihbaban syadidan, jadi sangat dianjurkan untuk berpuasa di hari-hari di hari-hari di awal bulan Zulhijjah ini. Puncaknya nanti tanggal 9 Zulhijjah yaum Arafah. Adapun tanggal 10 Bapak Ibu ya, kita diharamkan puasa. Jadi tanggal 10 Zulhijjah itu hari raya Idul Adha, hari raya menyembelih, hari raya makan. Nah, maka itu pada saat itu Rasulullah mengharamkan orang yang puasa. Termasuk juga tanggal 11, 12 dan 13 bagi orang yang tidak haji. Jadi bagi orang yang tidak beribadah haji, maka diharamkan dia puasa tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12 dan tanggal 13. Itu hari-hari menyembelih kata Rasulullah, ayamun nahar. Ya, hari-hari daging, hari-hari makan daging. Maka diharamkan kita puasa pada hari itu. Tapi kalau orang yang sedang melaksanakan ibadah haji, ya, mereka yang nggak boleh puasanya yaitu tanggal 9 dan tanggal 10. Nah, tadi tanggal 11 boleh. Ya, seumpamanya di antara mereka ada yang membayar damnya itu dengan puasa atau membayar dam karena pelanggaran. Ya, itu nanti babnya haji ya, babnya haji suatu saat nanti kita belajar. Ya,
Ya, barangkali di antara mereka jamaah haji ada yang membayar damnya itu dengan puasa. Nah, dia boleh kerjakan tanggal 11, 12 dan 13 ya, tapi jangan tanggal 9 dan tanggal 10 ya. Tapi kalau orang yang tidak haji ya dia tidak boleh puasa tanggal 13, 11, 12 dan 13 karena itu hari tasyrik, itu adalah hari apa namanya penyembelihan dan hari hari makan, hari penumpahan darah, artinya hari penyembelihan ya. Kemudian Bapak Ibu, kita dianjurkan juga untuk memanfaatkan hari-hari ini ya, di awal Zulhijjah ini adalah at-takbir wa tahmid wa tahlil wa zikir seperti saya katakan tadi ya, Allahu akbar Allahu akbar ya. Qala ta'ala wa yazkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat, mereka menyebut asma Allah, berzikir menyebut asma Allah pada hari-hari yang diketahui, maksudnya adalah hari-hari di awal bulan Zulhijjah ini tadi ya. Kita membaca takbir, tahmid dan tahlil, Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila dan seterusnya. Nah, ini semua adalah kita apa namanya? Kita ucapkan ya setiap hari ya di bulan Zulhijjah ini. Bukan hanya tanggal 10 saja. Bukan hanya tanggal 10 saja, tapi bisa dibaca sejak awal tanggal 1 Zulhijjah sampai tanggal 13 hari tasyrik ya. Maka diriwayatkan bahwasanya Ibnu Umar, Umar radhiyallahu anhu dan juga bapaknya dan juga Abu Hurairah, ketika mereka keluar dari rumah sejak masuk tanggal 1 Zulhijjah mereka selalu bertakbir ini. Allahu akbar Allahu akbar. Bahkan beliau ya Ibnu Umar dan Ibu Abu Hurairah itu mengajak manusia orang-orang untuk bertakbir, mengingatkan bahwa takbir itu sejak awal tanggal 1 Zulhijjah. Karena itu dianjurkan untuk apa namanya berzikir, menyebut asma Allah, memuji Allah sejak tanggal 1 Zulhijjah ya, baik itu di pasar-pasar ataupun di jalan-jalan dan di masjid dan sebagainya. Walitukabbirullaha ala ma hadakum, Allah berfirman maka hendaklah kalian membesarkan atau bertakbir ya, membesarkan asma Allah karena dia telah memberikan kalian hidayah. Nah, Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar walillahil hamd. Nah, kemudian Bapak Ibu, selain berzikir ya, takbir, tahmid dan tahlil, kita juga memperbanyak amal saleh yang lain min nawafilil ibadat ya, kas salati was sadaqah wal jihad wal qiraah wal amri bil ma'ruf wan nahyi anil munkar. Ini semua amal-amal saleh ya. Salat, sedekah, jihad, baca Quran, amar ma'ruf nahi munkar, wa dha'af fi hadzal ayyam. Itu adalah amal-amal saleh yang pahalanya dilipat gandakan oleh Allah pada hari-hari ini. Fal amalu fiha wa in kana mafdulan ya, fa innahu afdalu wa ahabbu ila Allah min al-amali fi ghairiha wa in kana fadila hatta al-jihad alladhi huwa min afdal amal. Karena amal-amal saleh ini yang kita kerjakan pada hari-hari ini seperti yang saya katakan tadi, meskipun itu hanya amal saleh biasa, tapi fadilahnya, keutamaannya itu melebihi orang yang jihad. Ya, kecuali kalau dia orang yang masuk jihad tadi seperti kata Rasulullah, dia tidak kembali kecuali hanya nama, artinya dia syahid. Nah, berarti level amal soleh yang kita kerjakan karena orang yang mati syahid ini adalah kita tahu bahwa mereka adalah surga. Ya, berarti ini suatu apa namanya kemuliaan ya yang diberikan oleh Allah kepada umat ini. Mereka bisa memperoleh pahala jihad dengan memanfaatkan amal saleh pada hari-hari ini. Ini ada pertanyaan. Mohon izin bertanya Ustaz, bagaimana jika seseorang melaksanakan puasa Daud, lebih utama menunaikan puasa di bulan Zulhijjah atau tetap pada puasa Daudnya? Ya, ini bagus sekali pertanyaannya. Ya, jadi ketika dia masuk bulan Zulhijjah, ya, masuk bulan Zulhijjah, maka dianjurkan niatnya rubah, ya, niatnya rubah ke bulan Zulhijjah. Ya, niatnya rubah ke bulan Zulhijjah, niatnya puasa Zulhijjah, niatnya. Nanti setelah hari tasyrik, ya, baru nanti dia mulai lagi puasa Daudnya. Ya, karena kalau nanti di puasa Daud berarti kan ada bukanya itu. Nah,
Atau kalau memang kalau memang dia nanti mau meneruskan juga silakan. Tapi ketika di Arafah kalau bisa dia rubah niatnya, jangan Daud. Pokoknya begini, ketika tanggal 8 Zulhijjah itu dia itu adalah puasa. Nah, kalau aturannya puasa Daud kan besok kan enggak kan. Nah, maka dia besok itu dia rubah niatnya untuk niat Arafah ya. Karena ini adalah pahalanya luar biasa. Dia bisa dia lanjutkan Daudnya, puasa Daudnya, tapi nanti ketika tanggal 9 dia rubah. Karena ini fadilahnya lain daripada puasa Daud ya. Atau kalau kalau tidak dia sejak awal itu sudah sejak di awal Zulhijjah dia rubah niatnya untuk puasa awal Zulhijjah. Ya, jadi kembali lagi tadi sudah saya katakan bahwa itu semua ada contoh dari para ulama salafus saleh yang berkaitan dengan takbir itu. Jadi ada yang dua, memang ada yang tiga. Jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ya, ada yang tiga kali. Nah ini saya kira nampak di layar ya. Nah, ini macam-macam takbir ini. Ya ini. Ada cuman Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira ada. Ada yang kedua, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ada yang tiga, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jadi semuanya bisa Bapak Ibu ya. Insya Allah semuanya punya dasar, punya contoh ya dari para ulama as-salafu. Oh, ya. Jadi mau dua, mau tiga kali insya Allah. Lagi. Oke. Jadi sekali lagi semuanya bisa itu ya, mau dua kali, mau tiga kali ya, sesuai di masjid mana kita melakukan itu ya. Jadi kita lanjutkan Bapak Ibu, bahwasanya amal soleh yang kita kerjakan pada hari-hari ini itu luar biasa pahalanya, karena sama dengan jihad, ya sama orang yang mati syahid. Ya, karena Rasulullah mengatakan tadi kecuali orang yang datang ke medan jihad dengan membawa jiwa dan raganya dan harta bendanya, kemudian dia kembali dengan jasad, artinya sudah gugur di medan syahid, itu baru sejajar dengan amal soleh yang kita amal kepada hari-hari ini. Jadi mari kita membaca Quran, istighfar, ya, qiyamul lail, birrul walidain, ya, berbakti pada orang tua, silatul arham, ini semuanya amal soleh semua ini. Baca Quran, mengajarkan Quran, berbanyak istighfar, qiyamul lail, berbakti pada orang tua, silatul arham, ya, menyambung silaturahim dan juga karib kerabat, ifsya'us salam, ya, menyebarkan salam, it'amut ta'am, juga menyebarkan ta'am, al-islah bainan nas, artinya mendamaikan antara orang yang berselisih, al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar, ini juga amal soleh ya. Hifzul lisan wal farad, ya, menjaga lisan dan menjaga kemaluan, al-ihsan ilal jiran, berbaik kepada tetangga, ini semua amal soleh yang bisa kita lakukan. Ikramud dhaif, memuliakan tamu, al-infaq fi sabilillah, bersedekah di jalan Allah, seperti menyumbang untuk masjid, celengan masjid dan sebagainya. Tiap hari kita lakukan. Imatatul adza 'anit thariq, ya, menjauhkan duri atau gangguan dari jalan. Apakah itu duri, apakah itu batuan, apakah itu tiang-tiang, apakah itu dedaunan yang mengganggu orang di jalan, kita singkirkan. Itu adalah pahala atau amal soleh yang kita laksanakan pada hari-hari ini. Wan nafaqa 'ala zawja wal 'iyal, memberi nafkah kepada keluarga, istri dan anak-anak. Kafaratul aitam, menyantuni anak yatim. Wa ziyaratul marda, menjenguk orang yang sakit. Wa qada'idu hawajil huwa, menunaikan hajatnya orang saudara-saudara, seperti membantu yang kena piutang, yang kena utang dan sebagainya, membantu. Wassalati 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam, mengucap salawat kepada nabi. Ini semua amal soleh yang kita lakukan. Wa adamu iza'il muslimin, menghindari menyakiti hari orang muslimin dengan niat amal saleh pada hari ini. Jadi umpamanya kita mungkin suatu ketika kita dihina, kita tahan penghinaan. Karena ingat ini hari ini amal saleh, berarti dapat pahala. Jadi menghindari menyakiti hati orang mukminin dengan niat untuk dapat pahala pada hari ini.
Arifku bir ra'iyah, berlemah lembut kepada para rakyat, ini khususnya bagi para pemimpin. Wasilatu asdiqail walidain, menyambungkan tali persaudaraannya orang tua. Nah, ini maksudnya jadi ketika dulu ada orang tua kita pernah dekat dengan seseorang gitu. Nah, kemudian orang tua kita meninggal. Nah, maka kita sebagai putranya jangan sampai terputus. Nah, itu selalu menyambut menyambung persaudaraan yang dulu pernah dilakukan oleh orang tua kita. Nah, ini ada hadisnya itu kalau salah, itu termasuk amal soleh yang sangat baik, ya, yang sangat tinggi, sangat mulia, ya. Jadi Abu Bakar radhiyallahu anhu suatu ketika pernah tanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, apa kebiasaan Rasulullah ketika dia masih hidup. Ya, Aisyah mengatakan dia biasanya mendatangi seorang nenek-nenek, ya, di luar kota Madinah, kemudian dia memberikan makanan itu. Nah, setelah itu Rasulullah SAW meninggal, kemudian kebiasaan yang baik itu dilanjutkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya. Kemudian di kisah yang lain, ya, suatu ketika Ibnu Umar, ya, memberikan menjenguk atau menziarahi seseorang yang biasa saja, jadi orang petani lah, rakyat biasa, dan itu terus menerus dikunjungi oleh Ibnu Umar. Nah, kemudian suatu ketika dia ditanya oleh kawannya, kenapa kamu kok selalu datang ke sini? Ini kan orangnya biasa saja, orang petani aja, kok kamu kok tiap hari, tiap bulan lah atau tiap minggu datang ke sini? Kata Ibnu Umar, ini dulu waktu ayah saya masih hidup, dia selalu datang ke sini. Nah, jadi Bapak Ibu rahmatullah subhanahu wa taala, menyambung silaturahim orang tua, ya, itu termasuk birrul walidain, itu termasuk bakti kita kepada orang tua. Subhanallah. Jadi kalau dulu ada orang tua kita pernah punya teman, punya kawan yang saling mengunjungi, gitu. Ketika orang tua kita meninggal, ayah kita meninggal, maka kita sebagai putranya itu menyambung, jangan sampai terputus. Itu termasuk bakti kita kepada orang tua. Termasuk bakti kepada orang tua itu. Jadi menambung silaturahim orang tua, ya, itu sama dengan bakti kita kepada orang tua sendiri. Nah, jadi soal kita, saya kira itu sunnah yang baik, ya, yang kita lakukan sehingga tidak terputus. Wa adaul amanah, ya, jadi menunaikan amanah, wal bir wal khala, dan juga berbuat baik kepada karib kerabat dari pihak ibu, ya, baik itu bude bule dari pihak ibu. Igasatul makhluk, membantu orang yang membutuhkan. Ghadul basar, menjaga pandangan dari yang diharamkan Allah. Isbagul wudu, memaksimalkan wudu. Ad-du'a bainal azan wal iqamah, doa antara azan dan iqamah. Ini semua amal-amal saleh yang bisa kita lakukan pada hari-hari ini. Qira'atu suratul kahfi yaumal jum'ah, atau di hari yang lain, yang membaca surah Al-Kahfi, az-zihab ilal masajid wal muhafazah ala salatil jamaah, selalu ke masjid dan memelihara salat jamaah. Al-muhafazah ala sunanir ratibah, selalu memelihara sunah-sunah ratib. Al-hirs ala salatil id, dan bersungguh-sungguh untuk salat id nanti pada tanggal 10. Wa zikrullah akibas salawat, membaca zikir setelah salat. Al-hirs ala kasbil halal, berusaha untuk mencari yang halal. Idkhalus surur 'alal muslimin, ya, memasukkan membahagiakan orang muslim, ya, memasukkan rasa gembira kepada orang muslim di hati mereka. Asy-syafaqah bidu'afa, berlemah lembut kepada orang yang lemah. Istina'ul ma'ruf wa dilala 'alal khair, ya, menunjukkan orang suatu jalan. Ada yang nanya di mana rumah si fulan, kita tunjukkan. Itu termasuk amal saleh yang kita lakukan pada hari-hari ini. Wasalamatus sadr wa tarqis syahna, jadi hati yang lapang dan bersikap toleransi, lapang dada, ya, syahna, dan menghindari pertengkaran, ya, antar sesama. Wa ta'limul auladi wal banat, mengajari putra-putri kita pengajaran agama, mengajari Al-Quran dan sebagainya. Semua itu adalah kebaikan-kebaikan, amal-amal soleh yang bisa kita lakukan pada hari-hari ini, yang pahalanya itu sekali lagi adalah satu level dengan jihad, satu level dengan mati syahid. Nah, itu kesaksian dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Bapak Ibu, nanti insya Allah besok kita masuk kepada bab tentang
udhiyah, sholat Idul Adha, dan juga berkurban. Ya, jadi janban berkurban. Ya, sebelum kami tutup, ya ingin kami sampaikan bahwa berkurban itu Bapak Ibu bukan hanya sekali dalam seumur hidup. Ya, seperti keyakinan sebagian orang, karena mereka mensejajarkan atau menganalogikan antara ibadah haji dengan kurban. Kalau haji itu sekali seumur hidup, maka berkurban juga sekali seumur hidup. Bahkan ada yang berpendapat, ya, yang ada yang berprasangka bahwa kalau orang sudah berhaji dan hajinya tamattu, dan kemudian dia itu pada saat hajinya itu menyembelih, karena memang haji tamattu itu ada penyembelihnya, maka dia tidak akan menyembelih lagi sepulang dari tanah suci. Wah, ini jadi persepsi yang keliru. Haji berkurban dengan haji tamattu yang ada kurbannya. Jadi intinya bahwa berkurban itu adalah setiap tahun selama ada kemampuan. Nah, ini ada lagi ya. Bila mana terjadi perbedaan waktu, tanggal, waktu sholat id di Indonesia dengan di Saudi, lalu puasa Arafahnya kita mengikuti hukum bagaimana ya. Jadi ini perbedaan klasik ya Bapak Ibu ya. Perbedaan klasik terkaitan dengan wujud hilalu Zulhijjah. Ya, ingin sana, maka kalau boleh saya menjawab ya, ada yang mengatakan bahwa wukuf itu puasa Arafah itu mengikuti apa yang terjadi di sana. Kalau saya lebih condong ini sebetulnya ya. Jadi di antara para ulama ada yang mengatakan bahwa puasa Arafah itu mengikuti haji, mengikuti prosesi haji. Nah, kalau di sana Arafah itu tanggal umpamanya jatuh tanggal, taruhlah nanti tanggal berapa itu, tanggal 19 ya, Zulhijjah ya, maka di seluruh dunia juga sebaiknya ke sana, karena untuk supaya ada koneksi tadi, ada sinkronisasi antara puasa Arafah ya dengan wukuf di Arafah itu. Nah, tapi ada yang mengatakan bahwa masing-masing daerah, masing-masing negara itu punya kalendernya tersendiri, punya hilalnya tersendiri kan itu. Ya, kalau kami boleh berpendapat ya, kalau boleh memilih, sebaiknya ya ikut di Saudi saja supaya ada sinkronisasi. Tapi kalaupun ada yang berpedoman bahwa masing-masing negara itu punya hilalnya sendiri, ya, monggo. Jika terjadi wujud hilalnya beda dengan di Saudi ya, karena itu memang tidak bisa dihindari ya, ya monggo. Ya, kalau menurut hemat kami, karena teknologi sudah canggih, kita mungkin hanya jaraknya cuma 4 jam dan kita bisa menerima WA, menerima lewat berita ya, mungkin itu bisa kita lakukan ya. Allahu a'lam ya. Sekali lagi itu memang persoalan klasik dari dulu sampai sekarang. Itu sama juga dengan hilal Ramadan, itu sama itu sebetulnya. Nah, jadi kalau menurut hemat kami yang berkaitan dengan khusus haji ini, sebaiknya ikut Saudi saja, karena di sana nanti ada wukuf di Arafah, sehingga terjadi suatu koneksi, integritas, integrasi waktu ya antara kita dengan Saudi, karena di sana nanti ada wukuf di Arafah. Wallahu taala alam. Ya, saya kira ini pertanyaannya bagus sekali ya. Saya kira demikian Bapak Ibu, insyaallah besok kita masih membahas tentang ini ya, tentang udhiyah ya, tentang kurban insyaallah ya. Nah, tadi saya bilang sebelum saya tutup ya, saya ingin sampaikan bahwa berkurban itu setiap tahun, bukan hanya sekali seumur hidup seperti keyakinan orang selama ini. Jadi selama ada kemampuan ya kita dianjurkan untuk berkurban setiap hari. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan kepada kita dan juga memberikan kelapangan rezeki bagi kita, sehingga kita bisa berkurban setiap tahun. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wafi ni'amahu wa ikafi mazida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim radhiyallahu an kulli sahabati ajma'in. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhashshu'ana wa tadarru'ana wa taqsidana ya aziz ya rahman. Allahumma shfi
مرضانا ومرضى المسلمين اللهم لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما اللهم إنا نسألك الشفاء اللهم إنا نسألك الصحة والعافية أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفينا ويشفي أهلنا ya Allah kami minta kepadamu ya Allah kesehatan yang baik kelapangan rezeki ya Allah sembuhkanlah saudara-saudara kami yang sedang sakit ya Rabb sembuhkanlah saudara-saudara kami, tetangga kami yang sedang berbaring di rumah sakit dan di rumah ya Rabb limpahkanlah kepada mereka kesehatan yang baik anugerahkanlah kepada mereka kesehatan yang baik Allahumma inna nas'aluka syifa Allahumma rabban nas ajbil ba'sa ishfi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah fi dinina wa dunyana اللهم إنا نسألك الصحة والعافية في الدنيا والآخرة اللهم لا صحة إلا ما جعلته صحة ولا عافية إلا ما جعلته عافية اللهم ارفع عنا هذا البلاء والوباء عن بلدنا هذا خاصة ya Allah ya Tuhan kami hanya Engkau yang bisa mengangkat pandemi ini ya Rabb ya Allah Tuhan yang maha perkasa hanya Engkau yang bisa mengangkat pandemi ini ya Rabb ya Allah Tuhan yang maha perkasa kami adalah makhluk lemah ya Rabb hanya Engkau yang bisa menyelesaikan semua ini ya Rabb innaka qawiyyun aziz innaka antas sami'ud du'a Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban Rabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta